Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita memasuki segmen yang kedua masih dalam maqam taubat. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana kemarin Imam Qushairi menjelaskan bahwa taubat itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW beliau menggambarkan bahwa setiap orang yang setelah melaksanakan kemaksiatan kemudian dia lalai atau lupa, maka ada penyesalan. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, beliau katakan, yaitu an-nadmu taubah. Penyesalan adalah taubah, artinya bagian dari taubat tersebut. Maka sepakat di antara ahli usul min ahli sunnah wal jamaah bahwasanya qalu, mereka berkata, syurutut taubah hatta tasihu salasa asya. Dikatakan taubat itu dapat ia diterima, artinya sah taubatnya. Yang pertama adalah an-nadmu, harus memiliki rasa penyesalan ala ma amila minal mukhalifat, dari apa-apa yang dia kerjakan yang telah kira-kira keluar dari konteks daripada ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyesali perbuatannya, kemaksiatannya, dosa-dosanya yang ia telah lakukan. Kemudian yang kedua adalah watarkuz zillati fil hal. Dia meninggalkan yaitu dosa kemaksiatan itu. Artinya dia memiliki sebuah keinginan dalam dirinya, dia menyesali lalu dia tinggalkan. Yang ketiga, sebagian ulama menyepakati bahwa artinya hampir mayoritas daripada Ahlussunnah wal Jamaah, beliau katakan adalah wal azmu ala an la ya'uda ila misla ma amila minal ma'asi fa hadhil arkan la budda minha hatta tasihu taubah. Yang ketiga adalah yaitu tidak mau mengulanginya, sungguh-sungguh tidak mau mengulangi daripada ataupun tidak kembali melakukan kemaksiatan tersebut. Dan inilah dikatakan oleh Al-Imam Qushairi di dalam kitab Risalatul Qushairiyah, dikatakan fahadhil arkan la budda minha hatta tasihu taubah. Maka inilah yang dikatakan mau tidak mau dan menjadikan salah satu sahnya di antara taubat tersebut. Hadirin rahimakumullah, tentu orang yang ingin bertobat, ia di dalam hatinya sudah ada pancaran yang disebut dengan pandangan hati dari Allah. Minimal saja misalnya ketika ia melaksanakan kemaksiatan lalu dia menyesal. Penyesalan itulah dari setitik ataupun dari sesuatu yang ia sesalkan dari perbuatan maksiatnya, yang ia tinggalkan dari kemaksiatan itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala telah memandang kepada hatinya yang disebut dengan basirah, yaitu adalah pandangan hati di sisi orang yang dibukakan cahaya tersebut, yang Allah telah bukakan dan Allah berikan kelapangan hati tersebut, ditambah dengan adanya siraman keimanan di dalam sanubari orang-orang yang kiranya ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan ini dikatakan di dalam kitab Ihya Ulumuddin halaman 3 sampai dengan 4. Kemudian hadirin rahimakumullah, lalu apa saja yang kiranya bagi kita saat ini yang memungkinkan ada seseorang merasa dosanya sudah setinggi gunung, sebesar gunung, sebanyak daripada air ataupun buih dan pasir di lautan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan motivasi kita kembali di dalam Al-Quran. Wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau telah melampaui batas fahisyatan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala tentu memberikan sinyalemen bagi orang-orang yang ingin kembali kepadanya, kepada kepangkuannya, kepada keharibaannya, penuh dengan tulus, penuh dengan kerendahan hati dan penyesalan tersebut.
maka Allah Subhanahu wa taala merasa senang, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan ada kesenangan bagi seseorang yang diilustrasikan ataupun diumpamakan seandainya ada seorang kafilah, kemudian kafilah tersebut ia istirahat, dan tentu kafilah membawa daripada banyak barang ataupun hewan seperti kuda yang merupakan salah satu andalan alat moda transportasi dia, artinya sebagai untuk alat ia untuk menyelaksanakan daripada perjalanan tersebut. Suatu ketika seorang kafilah ini ia memiliki merasa ngantuk yang cukup berat. Lalu ia tidur, kemudian kudanya ini seakan-akan adalah yaitu melarikan diri ataupun hilang dan sebagainya. Saking lelahnya pula, akhirnya kuda itu kembali. Lalu ia girang sekali. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu harta yang berharga ataupun untuk meneruskan perjalanannya. Akan tetapi digambarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya Allah pun begitu cinta, Allah pun begitu girangnya bagi orang-orang yang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh. Itulah yang dikatakan Allah lebih cinta, Allah lebih girang, Allah lebih senang dibandingkan seperti kisah di antara kafilah yang ia kehilangan seekor kudanya untuk transportasi perjalanan dia. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah. Tentu di dalam keseharian kita ada yang disebut dengan pemahaman ataupun juga pengalaman dari luar yang disebut dengan ilmu, pengetahuan. Bertambahnya ilmu baik dari sisi nilai religi ataupun nilai ilmu agama, kemudian ditambah lagi dengan ilmu-ilmu yang lain, namun pada hal ini konteksnya adalah yaitu tentang ilmu agama. Seseorang semakin ia bertambah usianya, lalu ia mencari untuk melengkapi dan menyempurnakan amalan ibadahnya, tentu ia harus menuntut ilmu. Karena pepatah mengatakan bahwasanya siapa orang yang ia mengerjakan ibadah tanpa adanya ilmu pengetahuan, maka ibadah itu tertolak. Al-Imam Ghazali beliau mengatakan bahwa peranan ilmu merupakan keyakinan, ya, keyakinan yang akhirnya bertambah pada dalam dirinya pribadi suatu nilai ma'rifat, suatu nilai pendewasaan bagaimana ia mengenal dirinya, kemudian ia akan menerawang ataupun mengintrospeksi dirinya tentang siapa dirinya. Lalu dia akan menggali apa tujuan hidupnya, yang tiada lain adalah merupakan ma'rifat, dan nanti ia akan merasakan, ya Allah, aku ini telah bermaksiat kepadamu. Ya Allah, begitu banyak aib kesalahanku. Ya Allah, aku telah melaksanakan kelalaian, kemaksiatan, kezaliman dan sebagainya. Maka disitulah yang tadi dikatakan nilai ataupun ainul basirah, pandangan hati kita yang dipancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ditambahnya ilmu kemudian bertambahnya ma'rifat kita, maka akan timbul, ya Allah, begitu kecil, begitu hina aku, begitu jauhnya aku di sisimu, sehingga kiranya kita akan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mengatakan bahwa ketika sudah menimbang-nimbang baik ilmu dan juga pandangan hati ini, meneliti dalam-dalam, maka bagi orang yang ia jauh dari hal tersebut, dikatakan oleh Al-Imam Ghazali di halaman 10 di bab taubat, maka hatinya akan menjadi gelap gulita, kemudian dia akan terjerumus, naudzubillah min zalik, menjadi insan yang zalim dan fasik, naudzubillah min zalik. Hadirin rahimakumullah,
inilah salah satu perenungan untuk kita agar kita selalu melaksanakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada segmen yang ketiga.